Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak. Salam sejahtera. Ya, selamat Isra Mi'raj bagi yang merayakannya. Mudah-mudahan semua sehat ya. Dan mudah-mudahan pandemi segera reda. Oke, hari ini kita akan bahas lanjutan ya dari Fourier transform, yaitu Laplace transform. Laplace transform ini boleh dibilang adalah kelanjutan dari Fourier transform. Dia sifat-sifatnya mirip tapi lebih mudah dan lebih simple. Dan boleh dibilang suatu sinyal yang tidak punya Fourier transform ya, tidak sesuai dengan kondisi Dirichlet, misalnya dia bisa punya Laplace transform. Dulu waktu saya ngambil S2 di Waseda University, ini satu semester sendiri kuliah Laplace transform nih. Oke, kita review dulu ya. Ini Laplace transform diberi nama sesuai dengan penemunya ya. Penemunya itu namanya Laplace ya. Saya agak lupa ya nama persisnya. Kalau nggak salah Simon Pierre de Laplace ya. Simon Pierre de Laplace. Mumpung sekarang zaman Wikipedia, zaman Google ya, saya anjurkan tokoh-tokoh ini Anda pelajari juga ya. Sesuai dengan namanya Laplace nih, ilmuwan Prancis ya, kayak Fourier juga. Makanya bacanya jangan Laplace tapi Laplace. Kalau dia di sini Pierre Simon Laplace. Laplace ini berkesan ke saya karena saya punya cerita khusus ya. Saya mengajar probability statistik itu puluhan tahun, tapi saya nggak suka ngajar dengan dadu, kartu, karena ya menurut saya konsep probability itu adalah karena Anda sudah saya ajar juga ya sebagian, karena ketidakmampuan pengetahuan manusia gitu, bukan karena pada dasarnya alam itu acak. Ternyata setelah saya mengajar itu lama dengan cara seperti itu, di buku tidak disebutkan seperti itu ya. Saya baru tahu kalau Laplace pernah menulis seperti itu ya, sekitar 200 tahun lalu kira-kira. Simon Pierre de Laplace ini atau Pierre Simon Marquis de Laplace ini menyebutnya sebagai principle of sufficient reason ya. Makanya di sini ada analisis probability, stability of scholar system. Namanya Polymath ya. Polymath itu filsuf sekaligus matematikawan sekaligus fisikawan ya. Ini di sini ada. Polymath itu apa? An individual whose knowledge spans a substantial number of subjects known to draw complex bodies of knowledge to solve specific problem ya. Jadi dia termasuk Polymath juga Laplace ini. Banyak karyanya. Silahkan Anda
baca ya nanti, karena kebetulan di buku Oppenheim ini nggak dijelaskan, tapi itu menurut saya tokoh penting ya. Nah, kembali ke Laplace transform ini, kita mereview ya. Kalau sebuah sistem linear time invariant yang atau sistem konvolusi yang punya impulse respon HT itu misalnya memperoleh input E pangkat ST ya, di mana S itu fungsi pangkatnya itu kompleks. Kalau kompleks berarti ada bagian real tambah bagian imajiner. Nah, kita sudah pernah bahas di sebelumnya, kalau mengikuti konvolusi, outputnya bisa dibuktikan setelah dikonvolusikan HT konvolusi XT, masukkan integral konvolusi, akhirnya bisa dibuktikan seperti ini. Ya, bahwa akan sama dengan input kali suatu angka yang merupakan fungsi dari frekuensi kompleks S-nya. Ya, di mana HS itu dinyatakan dalam pernyataan 92, integral min tak hingga plus tak hingga HT E pangkat min ST dt. Nah, secara umum fungsi 92 inilah yang menjadi definisi dari transformasi Laplace ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau transformasi Laplace dari respon impuls, hasilnya adalah HS. Nanti kalau transformasi Laplace dari sinyal sembarang XT, hasilnya XS, yaitu integral min tak hingga sampai plus tak hingga XT E pangkat min ST dt. Tentu dengan sebuah syarat bahwa integralnya ini ada ya. Karena integralnya dari min tak hingga sampai plus tak hingga, ini ada masalah keberadaan atau konvergensi integral itu ya, atau eksistensi integral itu ya, konvergensi. Kalau nggak konvergen, jadi integralnya nggak ada ya, berarti nggak ada transformasi Laplace-nya. Jadi secara umum Laplace transform dari sebuah sinyal umum XT itu nanti diberikan oleh persamaan 93 ini. Ya. Itu definisi ya. Nah, nanti kalau XT punya transformasi Laplace XS ditulisnya seperti persamaan 94 ini. XT berpasangan dengan XS. Ya. Jadi ini mapping dari ruang dari sinyal waktu ke sinyal frekuensi, dari domain waktu ke domain frekuensi. Ya. Nah, kalau S-nya kita masukkan sama dengan J omega, ya berubah menjadi Fourier transform ya. Jadi jelas Fourier transform itu bagian dari atau subset atau subhimpunan dari Laplace transform di mana S-nya sama dengan J omega. Atau dituliskan seperti persamaan 96 ini. Ya. Nah, kalau kita melihat S itu diganti dengan sebuah bilangan kompleks tau J omega ya, di mana tau dan omeganya ini bilangan real,
maka XS bisa dituliskan menjadi X dalam kurung tau C omega menjadi persamaan 97. Ya. Atau Laplace transform itu boleh dianggap Fourier transform dari XT E pangkat min tau T ya. Jadi sebetulnya Laplace transform itu bisa diinterpretasikan sebagai apa? Sebagai Fourier transform dari XT setelah dia dikalikan dengan sebuah eksponensial sinyal ya. Nah, sebetulnya fungsi eksponensial itu terutama untuk mengkonvergenkan supaya kalau tadinya dia nggak punya Fourier transform setelah dikali E pangkat min tau T ya itu atau pangkatnya itu negatif itu, maka dia jadi konvergen, jadi punya Fourier transform gitu. Nah, contoh-contohnya diberikan di sini ya. Misalnya XT itu E pangkat min AT, mana A itu bilangan positif ya, real kali sinyal tangga satuan atau unit step UT. UT seperti kita tahu nilainya 0 sebelum waktu 0 dan setelah waktu 0 nilainya 1. Nah, kalau kita melakukan Fourier transform, hasilnya seperti ini ya. Seperti 99 ini. Dan dia nanti akan ada kalau A-nya lebih dari 0 ya, supaya absolutely integrable lah ya. Nah, kalau kita cari Laplace transformnya, XS ya. Jadi E pangkat min AT-nya, E pangkat min AT UT ini kali E pangkat min ST DT. Jadi kita gabung bisa E pangkat min S plus A DT, di mana S itu bilangan kompleks. Ketika digabung, karena ini sudah kali UT, dia hanya bernilai, dia punya nilai antara 0 sampai tak hingga. Jadi antara min tak hingga sampai 0-nya hilang. Ya. Nah, nanti ini tinggal Anda turunkan, dengan mudah Anda akan memperoleh ini 913 ya. Tapi dia hanya akan ada integral itu kalau bagian eksponensialnya itu konvergen gitu. Jadi disyaratkan bagian real dari S itu lebih dari min A supaya integralnya ini apa namanya, absolutely integrable. Jadi supaya konvergen, supaya ada hasilnya. Nah, maka ini disebut bahwa E pangkat min AT UT itu pasangan transformasi Laplace-nya seper S plus A, tapi yang seper S plus A itu dia fungsinya HS-nya itu atau XS-nya hanya terdefinisi pada bagian real dari S lebih dari min A. Kalau kita gambarkan ruang kompleks S itu tau plus J omega, tau itu sumbu X, J omega itu sumbu Y, maka ini regional convergence itu bagian yang di sebelah kanan dari garis bagian real S lebih dari min A atau tau lebih dari min A. Nah, jadi kalau bicara transformasi Fourier itu harus bicara juga dengan masalah apa?
konvergensi ya. Nah, nanti kalau Anda punya persamaan yang sangat mirip tapi U pangkat min T, jadi dibalik di sebelah kiri, hasilnya akan mirip tapi beda ya. Ini hasilnya seperti S plus A, tapi fungsinya sebenarnya beda karena daerah domainnya atau daerah asalnya ini kebalik. Ya, bagian del S kurang dari min A. Kalau tadi lebih dari min A. Jadi Anda perhatikan ya, kalau sinyalnya UT, sinyal kanan, maka bagian region of convergence di Laplace transformnya itu sebelah kanan dari min A. Kalau sinyal kiri atau sinyal non kausal ya, dia bagian real kurang dari min A. Tuh ya. Nah, ini sebagai pengertian dasar transformasi Laplace.